Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Iqbal. Saya di sini akan menjelaskan tentang OLTP atau yang disebut Online Transaction Processing. OLTP adalah sistem yang digunakan untuk memproses transaksi sehari-hari yang bersifat operasional seperti memasukkan, mengubah, atau menghapus data. Sistem ini dirancang untuk menangani banyak transaksi secara cepat. Ciri-cirinya, ada banyak transaksi kecil dan cepat, normalisasi tinggi, juga respon yang cepat. Contoh kasus OLTP. OLTP ini memiliki contoh transaksi seperti pelanggan yang membeli barang lalu masuk ke sistem mencatat transaksi, stok barang yang berkurang, data pelanggan yang disimpan atau diperbarui. Lanjut ke OLAP, Online Analytical Processing. OLAP digunakan untuk analisis data yang dengan jumlah yang besar. Sistem ini digunakan untuk manajemen mengambil keputusan, bukan untuk transaksi sehari-hari. Ciri-ciri OLAP yaitu fokus pada analisis dan pelaporan data, jumlah data yang besar, struktur data denormalisasi, waktu eksekusi yang lebih lama, digunakan oleh analisis atau manajer. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ETL dan contohnya. Proses ETL atau disebut Extract Transform Load adalah sebuah proses 3 tahap yang digunakan dalam data warehousing untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam suatu repositori pusat, biasanya sebuah data warehouse atau data mart. Tujuan utamanya adalah memastikan data yang disimpan dalam data warehouse bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis. Berikut tahap-tahap utama. Ada 3 tahap utama ETL. Satu, ada ekstrak atau ekstraksi. Tahap ini melibatkan pengambilan data dari satu atau lebih sistem sumber. Sumber-sumber data bisa sangat beragam, melalui dari database rasional seperti SQL Server, Oracle, MySQL, atau PostgreSQL, file flat atau CSV, TXT atau Excel, aplikasi SAS, Salesforce, SAP, hingga sistem warisan legacy. Metode ekstraksi full extraction mengambil semua data dari sumber. Setiap kali proses ETL dijalankan, ini sederhana tetapi bisa memakan waktu dan sumber daya untuk data reset dasar. Yang kedua, incremental extraction hanya mengambil data yang telah berubah atau ditambah sejak ekstraksi terakhir. Ini lebih efisien untuk perubahan data yang sering mekanismenya bisa berubah penanda waktu atau time step. Contoh pengambilan data penjualan dari sistem POS atau Point of Sale. Data pelanggan dari sistem CMR atau Customer Relationship Management, dan data inverasi dari sistem IRF atau Enterprise Resource Planning. Yang kedua, transform atau transformasi. Tahap ini adalah inti dari proses ETL. Data yang telah diekstraksi mentah dan tidak terstruktur diubah, dibersihkan, dan homogenkan, disiapkan agar sesuai dengan skema dan aturan bisnis data warehouse. Tujuan dari data transform ini mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, inkonsistensi, duplikasi, dan nilai-nilai yang hilang atau false.
Contoh contohnya standarisasi atau mengubah format dari eh, tahun tanggal lahir, bulan sama tahun menjadi tahun, bulan dan tanggal. Yang ketiga adalah load atau pemuatan. Penjelasan tahap terakhir adalah memuat data yang telah ditransformasi ke dalam target data warehouse atau data mart. Metode pemuatannya adalah memuat seluruh data reset ke dalam data target. Biasanya dilakukan pada awal proyek dan warehousing atau ketika ada perubahan skema besar. Contohnya memasukkan data penjualan yang telah dibersihkan dan diagresi ke dalam tabel fakta penjualan atau fact sales dan data pelanggan yang telah distandarisasi ke dalam tabel dimensi pelanggan atau dim customer di data warehouse. Contoh skenario ETL perusahaan e-commerce. Misalkan sebuah perusahaan e-commerce ingin menganalisis perilaku pelanggan dan kinerja penjualan mereka. Data mereka disebar di beberapa sistem. Misalkan sistem A database transaksi penjualan MySQL dan sistem B database informasi pelanggan PostgreSQL, dan yang ketiga sistem C file log aktivitas website atau CSV. Mereka ini ingin membangun sebuah data warehouse untuk analisis. Tools untuk ETL, banyak alat yang digunakan untuk melakukan ETL baik open resource maupun komersial. Untuk open resource itu Apache atau Pentaho Data Integration atau Catley, Talent Open Studio for Data Integration, dan Airflow. Kemudian ada komersial IBM Data Stage atau Data Stage, Microsoft SSIS, SQL Server Integration Server, Oracle Data Integrator atau OD, Information Power Center, Google Cloud Data Flow, AWS Glue, Azure Data Factory. Keuntungan ETL memastikan data seragam dan dapat diandalkan untuk analisis. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakira Nurfalila dengan NIM 23305111091 dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas tentang konsep dari data warehouse dan juga beserta contohnya. Bayangkan sebuah perusahaan memiliki data pelanggan di satu tempat, data penjualan di tempat lain, dan data stok barang tersebar di file Excel. Ketika manajer ingin melihat laporan penjualan ke 3 bulan terakhir, butuh waktu lama mengumpulkan dan menyatukan datanya. Hasilnya, laporan menjadi lelet, analisis tidak akurat, dan keputusan bisnis pun bisa salah arah. Disinilah data warehouse berperan. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang khusus untuk mendukung proses analisis data dan pelaporan bisnis. Beda dengan database operasional yang fokus hanya ke transaksi harian, data warehouse menyimpan data dalam jangka panjang dan bisa digunakan untuk melihat tren, pola, dan insight dari waktu ke waktu. Menurut Bill Inmon, seorang pelopor konsep ini, data warehouse memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama ada subject oriented. Artinya, data disusun berdasarkan subjek penting seperti pelanggan, penjualan, atau produk, bukan berdasarkan proses aplikasi. Yang kedua ada integrated. Data dari berbagai sistem yang berbeda akan disatukan dengan format konsisten. Misalnya data dari sistem ERP dan marketplace online bisa digabung menjadi satu.
Yang ketiga ada time varian. Data dalam warehouse punya cap waktu, sehingga bisa melihat data historis dari minggu, bulan, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang keempat ada non-volatile. Data yang sudah masuk tidak dihapus atau diubah. Ini penting agar analisis bisa dilakukan secara konsisten. Mari kita lihat contoh nyata. Sebuah toko online yang menjual pakaian ingin tahu produk apa yang paling laku di musim hujan, daerah mana yang paling sering hujan, apakah pelanggan baru cenderung lebih banyak. Nah, dengan data warehouse, toko ini bisa menggabungkan data dari berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan website sendiri, lalu menganalisis semuanya secara terpusat. Hasilnya, mereka bisa menyusun strategi stok dan promosi dengan jauh lebih cepat. Nah, untuk memusatkan data ke dalam data warehouse, digunakan proses yang namanya itu disebut ETL. ETL itu extract, transport, dan load. Extract yaitu mengambil data dari berbagai sumber seperti database operasional, file Excel, atau aplikasi API. Transport yaitu membersihkan dan menyesuaikan data, misalnya menyamakan format tanggal atau menggabungkan nama produk dari dua sistem berbeda. Lalu yang terakhir ada load, yaitu memasukkan proses data tersebut yang tadi ke dalam data warehouse. Dengan ETL, kita memastikan data di warehouse bersih, konsisten, dan siap dianalisis. Nah, secara umum, arsitektur data warehouse terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada sumber data. Tempat data awal berasal, seperti sistem penjualan, CRM, atau IoT. Lalu yang kedua, ETL, proses pemrosesan data yang sudah kita bahas tadi. Lalu yang ketiga ada data warehouse, tempat penyimpanan utamanya. Lalu yang keempat ada business intelligence tools, seperti Power BI, Tableau, atau Google Data Studio yang digunakan untuk membuat laporan visual dan dashboard analitik. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita bandingkan database dengan data warehouse. Kalau database dirancang untuk transaksi operasional sehari-hari. Contohnya menyimpan data transaksi e-commerce, catatan pasien rumah sakit, atau data pengguna aplikasi. Nah, kalau database dirancang untuk analisis dan pengambilan keputusan. Contohnya laporan penjualan tahunan, analisis tren pasar, atau prediksi bisnis. Jadi kalau ingin tahu berapa total penjualan minggu ini, gunakan database. Tapi kalau ingin tahu tren penjualan selama 3 tahun ke depan atau 3 tahun sebelumnya, gunakan data warehouse. Jadi kesimpulannya, data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung analisis dan pelaporan bisnis secara efektif. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, membersihkannya melalui proses ETL, dan penyimpanan dalam format yang konsisten dan historis. Data warehouse memungkinkan perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, menyeluruh, dan mudah diakses. Meskipun membutuhkan investasi awal dan keahlian teknis, manfaat jangka panjangnya seperti efisiensi pelaporan, kualitas data yang lebih baik, dan dukungan terhadap bisnis intelijen menjadikannya fondasi penting dalam strategi bisnis berbasis data di era digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Hakim Prawijaya dari kelas 4B. NIM saya 23305111085. Di sini saya akan menjelaskan konsep data mart dan contohnya. Pengantar dan pentingnya data mart. Pahami konsep data mart dan aplikasinya dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Definisi data mart. Data mart adalah informasi yang digunakan untuk menandai atau mengidentifikasi data dalam sistem. Sangat penting dalam analisis data. Contoh penggunaan dalam bisnis. Dalam bisnis, dalam konteks bisnis, data mart dapat digunakan untuk mengelompokkan data pelanggan dan menganalisis perilaku konsumen.
Pentingnya data mart. Data mart memainkan peran kunci dalam pengolahan informasi, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Pentingnya data mart dalam mengoptimalkan bisnis, memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan strategi pemasaran melalui data mart yang efektif. Analisis data mart mempercepat pengambilan keputusan. Dengan data yang tepat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat, menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi operasional. Data mart membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan sehingga operasional bisnis menjadi lebih efisien dan biaya dapat ditekan. Mendukung personalisasi layanan. Dengan memahami preferensi pelanggan melalui data, perusahaan dapat menawarkan layanan yang lebih personal dan relevan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Komponen kunci dalam data mart. Memahami elemen utama, mengenal lebih dalam tentang kualitas, sumber, dan analisis data. Kualitas data. Kualitas data adalah faktor penting yang mempengaruhi keandalan dan akurasi informasi yang diperoleh. Sumber data. Mengetahui sumber data adalah kunci untuk memahami konteks dan validasi data yang digunakan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menentukan bagaimana informasi dikumpulkan dan dapat mempengaruhi hasil analisis. Analisis data. Analisis data dilakukan untuk menginterpretasikan informasi yang menarik dan kesimpulan yang berguna. Penerapan data mart. Contoh penggunaan dalam perusahaan. Analisis perilaku pelanggan. Menggunakan data mart untuk memahami kebiasaan dan preferensi pelanggan di platform e-commerce memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, segmentasi pasar yang lebih baik. Dengan memanfaatkan data mart, perusahaan dapat melakukan segmentasi yang lebih tepat untuk menargetkan audiens yang relevan dan spesifik, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, optimalisasi kampanye iklan, menggunakan data mart untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan kinerja kampanye iklan digital, memastikan pengeluaran iklan mencapai hasil maksimal. Implementasi data mart. Langkah-langkah untuk menerapkan data mart. Mulai. Implementasi data mart di perusahaan. Menerapkan data mart di perusahaan Fortune 500 dan hasilnya. 20% retensi pelanggan. Perusahaan X berhasil meningkatkan retensi pelanggan hingga 20% berkat analisis data mart. Pengurangan biaya 15%. Perusahaan Y mampu mengurangi biaya pemasaran hingga 15% melalui segmentasi berbasis data mart. Tantangan dalam penggunaan data mart. Membahas masalah yang dihadapi saat penggunaan data mart dalam analisis dan pengambilan keputusan. Kualitas data yang rendah. Data yang tidak akurat atau data yang tidak lengkap dapat menghasilkan analisis yang menyesatkan, mempengaruhi keputusan bisnis. Kesulitan dalam mengumpulkan data. Proses pengumpulan yang data seringkali rumit dan memakan waktu, sehingga dapat menghambat efisiensi analisis. Kurangnya pemahaman tentang analisis data. Banyak individu atau organisasi yang tidak memiliki keahlian yang cukup dalam menginterpretasi data, mengakibatkan kesalahan penggunaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilaun Majid. Saya dengan NIM 23305111057 di kelas B. Saya di sini akan menjelaskan
contoh konsep dari data lake. Apa itu data lake? Data lake adalah sistem atau repositori penyimpanan yang dapat menyimpan berbagai jenis data dalam bentuk mentah dalam kurung raw dalam satu tempat. Tidak seperti data wars yang mengharuskan data dibersihkan dan diberi skema sebelum disimpan. Data lake menyimpan data apa adanya. Skema akan ditentukan nanti saat data akan digunakan. Konsep ini disebut dengan skema on read. Adapun ciri-ciri utama dari data lake, cirinya mendukung semua jenis data. Yang pertama, penjelasannya struktur, semi struktur, dan tidak struktur. Skema Adapun yang kedua, skema on read, penjelasannya tidak perlu menentukan struktur data saat menyimpan. Skema dibuat saat data dibaca untuk analisis. Adapun yang ketiga, skalabilitas tinggi, penjelasannya bisa menyimpan volume dalam data skala petable atau lebih. Yang keempat, cocok untuk eksplorasi dan EIML, penjelasannya karena menyimpan data mentah dan historis. Contoh dari data lake dalam dunia nyata. Studi kasus contohnya ada misalnya studi kasus dalam universitas internasional. Universitas ini ingin mengumpulkan semua data akademik dan operasional ke satu sistem untuk keperluan analisis dan pengembangan sistem cerdas. Nah, bisa digunakan bisa menggunakan data lake untuk menyimpannya. Adapun caranya, jenis datanya mahasiswa, jadwal kuliah, presentasi kelas, video kuliah, atau log access system, flashback mahasiswa. Nah, formatnya bisa CSV, JSON, Excel, MP4, logs, garis miring teks bebas. Contohnya misalnya data mahasiswa nih, mahasiswa titik CVS, jadwal kuliah, jadwal titik JSON, presentasi kelas, presentasi garis bawah kelas titik XLXX. Adapun video kuliah garis bawah kuliah algoritma titik 4 MP4. Adapun log access system, contohnya log garis bawah login garis bawah 2025 titik log. Adapun flashback mahasiswa nih, flashback garis bawah kuliah titik txt. Bagaimana data lake digunakan? Yang pertama, analisis akademik mengekstrak data presensi untuk keterkaitan dengan nilai akhir. Yang kedua, tim IT memantau log sistem untuk mendeteksi penyalahgunaan akun. Yang ketiga, data scientist melatih model AI menggunakan video kuliah dan teks feedback untuk membuat sistem tutor virtual. Perbedaan data lake dan data wars. Aspeknya, skema data lake, skema on read, data warehouse, skema on read, tipe data, semua jenis, struktur data saja. Prosesnya data mentah olah saat dibaca, diolah dulu baru disimpan. Contoh, log video teks bebas, trouble transaksi, laporan, kegunaan EIML, eksplorasi data, business intelligence, laporan rutin. Adapun kesimpulannya, data lake cocok digunakan ketika satu, organisasi memiliki beragam jenis data. 2, ingin menyimpan data mentah tanpa proses awal yang berat. 3, butuh analisis mendalam, machine learning, dan eksplorasi data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.